Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar suara Akbar Surabaya dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini atas izin Allah kita dapat hadir memenuhi undangannya di dalam mimbar salat maghrib yang mulia. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dalam tema sejarah fuqaha sepanjang masa ini saya ingin mengangkat salah satu figur kita yang insya Allah namanya sudah terkenal di antara kaum muslimin. Tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Karena sekarang ini orang Islam lebih kenal artisnya daripada ulamanya. Yaitu Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nama ini sangat terkenal sekali, Pak. Insya Allah sangat familiar di telinga jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Disebut Syekhul Islam. Syekh itu artinya guru besar. Al-Islam itu ya Islam. Jadi dia termasuk guru besar Islam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jangan dikira nama ini adalah nama asli para jamaah. Ini nama julukan. Nama asli beliau adalah Muhammad. Singkat sekali. Namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Sa'ad Az-Zar'i. Itu nama asli beliau. Muhammad bin Abi Bakar bin Sa'ad Az-Zar'i. Beliau kelahiran Damaskus. Mana Pak Damaskus itu Pak? Selatannya Buduran sana. Ya, Suriah sana. Nah, beliau ini punya nama Ibnul Qayyim. Kenapa? Ibnul itu artinya anak, Qayyim itu penjaga, Al-Jauziyah itu artinya sekolahan, namanya sekolahan Jauziyah. Jadi ayah dari Muhammad ini itu penjaga sekolahan. Nah, penjaga itu namanya Qayyim, Jauziyah itu adalah sekolahan. Nah, punya anak namanya Muhammad. Jadi anaknya ini namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Cek adoh lak ngoten nggih. Tapi itulah adat orang Arab. Seperti Imam Syafi'i. Siapa yang mengira Imam Syafi'i itu namanya bukan Imam Syafi'i? Namanya Muhammad saja bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ghazali, siapa yang namanya Ghazali? Tidak ada, namanya Muhammad. Semua nama Muhammad, Pak. Jadi ulama-ulama besar itu semuanya namanya Muhammad. Kemudian diambil yang terakhir. Jadi Al-Syafi'i ya. Kemudian ini Al-Jauzi. Beliau ini lahir tahun 691 Hijriyah atau sekitar 1292 Masehi dan wafat tahun 751 Hijriyah sekitar 1349 Masehi. Jadi umurnya itu berkisar 60 tahun. Tidak jauh dari usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga hampir mendekati 60 tahun. Al-Ghazali juga hampir mendekati 60 tahun. Ingat hadis ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Saya tidak membahas umurnya 60 tahun Pak, tapi karyanya lebih dari 35 karya fenomenal dan monumental Syekhul Islam Al-Jauziyah ini, yang sekarang dipelajari oleh ulama-ulama
dan cendekiawan muslim seluruh dunia. Mohon maaf, ini jamaah yang sudah 60 sudah berapa karyanya? Alhamdulillah Pak ya, karyanya di rumah itu ada 5 itu. Yang pertama putra, putri, putri ya. Itu karya kita Pak, anak-anak kita itu. Lumayan Pak daripada tidak berkarya sama sekali. Iya kan? 35. Kenapa saya tertarik membahas ini Pak? Saya justru bukan karena sejarahnya, tapi saya ada satu kitab yang luar biasa yang Bapak Ibu pasti akan kagum. Beliau dengan beraninya mengarang kitab Ar-Ruh, mengungkap rahasia ruh. Alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ulama-ulama lain itu tidak berani Pak membahas masalah ruh itu. Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauzi membahas secara detail bagaimana ruh itu sebenarnya. Cuman kalau saya sampaikan masalah kitab Ar-Ruh dalam majelis ini sangat singkat Pak. Yang paling enak silakan saya diundang di rumah masing-masing, saya bahas khusus masalah ruh itu. Siap ya Pak ya? Kapan rencananya? Para jamaah sekalian, itu satu. Yang kedua, beliau juga sangat berani sekali mengarang sebuah kitab yang membahas masalah qadha dan qadarnya Allah. Yang selama ini qadha qadar itu selalu menjadi rahasia Pak. Tapi beliau mengungkap dalam kitabnya tentang qadha dan qadar. Dan yang ketiga ini yang paling saya minati sekarang adalah beliau mengangkat sebuah kitab yang sangat luar biasa yang menjadi favorit saya sekarang. Apa? Sehat ala Rasulullah dalam judul buku Tibbun Nabawi karangan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Kenapa sekarang favorit Pak? Karena sekarang ini saya oleh Allah sebenarnya dikasih hidup yang kedua. Betul Pak, saya mau curhat kepada Bapak. Kan sekarang usumnya curhat. Jadi saya pernah sakit yang hampir menurut saya sudah tidak tertolong saya itu. Tapi akhirnya Allah menolong saya dan mengingatkan saya bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Dan waktu itu yang saya tuju memang teman-teman dokter spesialis. Untungnya teman-teman menyerahkan kepada saya. Kenapa sampean sebagai guru ngaji, sebagai ulama harus tanya kepada dokter spesialis? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan tawaran-tawaran hidup sehat jelas, bukunya tebal sekali. Baca Tibbun Nabawi, sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah ada Pak lengkap. Cuma kober apa mboten ngoten lho maca niku, ngoten lho masalahnya. Dan alhamdulillah sekarang setiap mau tidur saya baca. Walau satu halaman saya baca. Karena membaca itu sama dengan membaca hadis-hadis Rasulullah, dan kalau saya mengamalkan itu saya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakitnya umat Rasulullah, mohon maaf saya sampaikan Pak. Ketika urusan kesehatan selalu yang menjadi rujukan adalah dokternya, para medisnya, tabibnya. Dan dikira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mencontohkan dan memberikan gambaran kehidupan bahagia akhirat, tidak Pak. Rasulullah itu figur uswah hasanah, lengkap, komplit. Kepingin bahagia dunia, ikuti Rasulullah. Kepingin bahagia akhirat, ikuti Rasulullah. Tawaran Rasulullah, hidup bahagia dunia akhirat. Salah satu yang dikejar oleh orang adalah sehat. Siapa yang tidak ingin sehat Pak? Dan itu ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam hadis, yang oleh cerdasnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dikumpulkan dalam suatu kitab fenomenal namanya Tibbun Nabawi. Ini adalah kitab pegangan wajib bagi muslim yang kepingin sehat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melok pengajian ini rugi. Para jamaah, 63 tahun saya hanya memberi rangkuman ya Pak ya. Karena kitab Tibbun Nabawi sampai sekarang saya baca sudah 4 bulan belum hatam Pak. Jadi kalau saya bahas sekarang itu juga tidak nututi waktunya. Makanya kalau ingin membahas silahkan boleh mendatangkan saya ke rumah masing-masing. Siap ya Pak? Kapan rencananya? Ini bahasa marketingnya Ustadz. Para jamaah sekalian, 63 tahun dalam sirah Nabawi yang sahihah. Itu Rasulullah hanya sakit 2 kali. Pertama ketika mau menerima wahyu,
Itu demam, menggigir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menerima dan setelah menerima. Bahkan minta selimuti sama Ibu Khadijah sampai ada ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut karena demam Rasulullah. Yang kedua adalah ketika Rasulullah menjelang wafat. Itu agak parah, tapi penyakitnya sama, demam saja. Dan ini pun karena Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, ya Allah, hindarkan aku mati mendadak. Ini jarang dibaca sama umatnya Rasul. Hindarkan aku dari mati mendadak. Beliau minta mati sakit dulu. Dan dikabul sama Allah, menjelang wafat Rasulullah sakit hanya 12 hari. Dan ada riwayat yang lain, Rasulullah pernah sakit karena disantet oleh seorang wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Jadi ada yang mengatakan 2 kali, yang 3 kali ini karena penyakitnya bukan penyakit fisik, Pak, itu penyakit karena disantet. Itu pun Rasulullah hanya demam saja. Kemudian turun surat Al-Falaq itu. Bahwa Rasulullah juga manusia biasa, juga pernah disantet, tapi tidak seperti kita, disantet selesai ya selesai. Pertanyaannya, 63 tahun, sehat seperti itu, kenapa Pak? Jangan jawab takdir loh ya. Wis takdir ya Pak. Anda nggak salah Pak, jawab takdir nggak salah. Cuman kalau Anda jawab takdir, nggak usah ikut pengajian. Karena pengajian itu ngupas takdir. Agar takdir itu menjadi pelajaran amat mahal dalam kehidupan, apalagi takdir yang berkenaan dengan manusia mulia, semulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira tok semangat ngaji di sini. Sudah. Kita kupas takdir. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah tampil di muka bumi ini benar-benar sebagai figur, yaitu orang yang sangat menjaga kesehatan. Pertama, tentang sebuah mindset yang sekarang timbul, Pak. Dan ini salahnya juga justru dimunculkan oleh katanya orang-orang yang ngerti agama. Wis talamas, wong waras ya tetap mati. Loro ya mati. Lah opo sampean bingung itu? Kelihatannya benar Pak ya? Benar Pak. Karena sehat tidak ada hubungannya sama mati. Sehat tidak ada hubungannya sama panjang umur. Sehat itu anugerah. Tidak ada hubungan sama panjang umur. Tapi sehat itu adalah anugerah. Umur itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang berikhtiar, berusaha untuk menjaga kesehatan sebagai nikmat terbesar dari Allah, dia dicatat menjadi abdan syakuro, sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kalau Anda dikasih sehat tidak dijaga sama Allah, naudzubillah, kita menjadi abdan kafuro, menjadi hamba-hamba yang kufur. Dikasih sehat gak dijogo. Survei membuktikan kesehatan itu penting Pak dalam urusan sholat. Seandainya kita sehat, mohon maaf, giginya sehat ya Pak, sholat jamaah di Masjid Al-Akbar enak sampean. Waladhdallin, amin. Coba untuk cekot-cekot, amin. Betul. Hanya gigi itu Pak sudah akan menurunkan kenikmatan daripada ibadah, apalagi penyakit-penyakit yang lain. Sudah. Nah, ini tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip dari beberapa keterangan di dalam Tibbun Nabawi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Nanti kita sebagai umat Rasulullah, ketika kita sudah menerapkan hidup sehat, tidak lagi kita mengatakan ini atas saran dokter saya, tidak. Tetapi kita akan mengatakan ini atas saran Rasulullah, dan ini saya lakukan karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Bukan kata dokter lagi. Kalau kita mengatakan kenapa Anda selalu suka jalan sehat? Ini atas saran dokter saya. Anda hanya mendapatkan nasihat kebaikan dari seorang dokter. Tapi kalau Anda mengatakan saya jalan sehat ini karena saya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat kita dapatkan, menghidupkan sunnah kita dapatkan. Padahal orang yang menghidupkan sunnah itu adalah tandanya orang cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah pantas masuk surga bersama Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, pantas masuk surga bersama aku. Banyak orang yang mengatakan menghidupkan sunnah itu dengan sholat. Betul Pak,
sholat ala Rasulullah, puasa ala Rasulullah, sodako ala Rasulullah. Tapi ingat, tidur ala Rasulullah juga menghidupkan sunnah. Olahraga ala Rasulullah juga menghidupkan sunnah. Makan ala Rasulullah juga menghidupkan sunnah. Ini sering kita abaikan. Nah, ternyata benar sekali yang kita dengar para jamaah. Tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sehat itu adalah mengatur pola. 1, pola tidur. 2, pola makan. 3, pola pikir. Dan yang keempat, gak kakean pola. Sudah. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan tentang pola tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep tidurnya Rasulullah adalah 1, tidur lebih awal agar bangunnya lebih awal. Hari ini banyak kita jumpai, Pak, kaum muslimin, terutama ikhwan-ikhwan ini, sahabat-sahabat laki-laki, yang kecenderungan tidurnya selalu milih tidur malam. Tidur malam, Pak. Pada Rasulullah tidak. Rasulullah ba'da isya itu sudah mapan tidur. Dalam beberapa riwayat kita baca. Kenapa? Agar nanti malamnya bisa bangun lebih awal. Ketika tidurnya lebih awal, malam bangun lebih awal, kondisi fisik lebih fresh. Sholat lebih khusyuk, lebih nikmat. Loh Pak, saya itu Pak tiap hari itu tidurnya jam 1 dini hari, tapi jam 3 bisa bangun. Iya, Anda bisa bangun. Tetapi tidak se-fresh ketika tidur kita lebih awal. Oleh karena itu mari kita biasakan, Pak. Kalau tidak ada hajat syar'i, sudahlah. Kita tidur lebih awal. Ba'da sholat isya, nggak ada tamu, tidur sudah. Ini gopo bal-balan ya. Ya sesekali tidak ada masalah lah, Pak. Kalau sering-sering terganggu otak kita. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan syaraf mata itu berkenaan langsung dengan syaraf daya ingat, Pak. Orang yang semestinya mata harus tidur, kemudian dipaksa harus melek, dan kemudian terulang kembali berulang-ulang, maka syarafnya akan terganggu. Pasti penyakit akan cepat datang. Kemudian ditanya, Pak, bagaimana idealnya tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beberapa riwayat kita kaji, ternyata tidurnya itu antara 4 sampai 5 jam setiap malam. 4 sampai 5 jam. 6 jam karena 1 jamnya itu adalah siang hari. Tidur siang hari dalam hadis yang sahih dikatakan qailulah, itu sunnah. Tidur siang hari. Rebahan walaupun tidak harus memejamkan mata, rebahan santai. Bisa diambil sebelum duhur atau sesudah duhur, namanya qailulah. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat bagus untuk kesehatan, Pak. Nah, saya baca artikel bahwasanya orang yang tidur di atas 8 jam itu justru akan mengganggu kesehatan, Pak. Tidur kurang juga nggak sehat, kakean turu juga nggak sehat. Itu namanya seimbang. Jadi istirahatnya seimbang. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur dengan posisi miring ke kanan. Ingat, ini hadisnya sudah masyhur sekali, Pak. Miring ke kanan. Ternyata survei membuktikan bahwa tidur miring ke kanan itu sangat baik. 1, untuk pernafasan. 2, untuk jantung. 3, untuk paru-paru. Jadi orang yang membiasakan tidur arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin, Pak, akan terjaga pernafasannya, terjaga paru-parunya, dan terjaga jantungnya. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin para jamaah sekalian baru mendengar sebuah artikel bahwa ketika kita bangun tidur tidak boleh langsung berdiri, Pak. Harus duduk rehat sejenak barang 2-3 menit. Betul? Pada Rasulullah dari dulu sudah menyarankan hal itu. Saya baru menerima kopas dari media sosial tadi pagi, Pak. Jangan bangun tidur kemudian berdiri. Itu banyak kasus kena jantung gara-gara itu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Dari awal Rasulullah bangun, kemudian mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Berdoanya Rasulullah sambil duduk, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beberapa kali Rasulullah menghela nafas setelah tidur, kemudian tidak langsung kemudian ke kamar mandi. Beliau masih sempat senam dulu sambil baca akhir surah Ali Imran, mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sampai rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itu untuk peregangan dulu sebelum masuk kamar mandi. Subhanallah, itu Rasulullah, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Anda setelah tidur tidak langsung bangun, Pak? Oh, ini kopas dari teman saya. Tidak sekarang.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita seperti ini. Ini yang disebut dengan pola tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, singkat-singkat saja. Yang kedua adalah pola makan. Dan saya berarti ngomong begini bukan berarti pola makan saya sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, saya masih belajar, Pak. Dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu sudah paham hadis ini. Kami adalah umat-umat yang jika makan dalam keadaan lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ada dua item, Pak. Makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Saya sangat yakin 100% bahwa jamaah bisa melakukan yang pertama. Luwe mangan, kabeh iso. Tapi yang kedua ini ya, berhenti makan sebelum kenyang. Subhanallah. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangel, Pak. Apa maneh menune cocok. Sekone beluk panas, sambele pedes. Dikoret-koreti. Entek-entekno. Glegeken sampai ping 5 iso. Ayo. Ya Allah, itu satu, Pak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah tidak pernah makan dalam sekali makan dengan dua jenis makanan. Ketika Rasulullah makan roti gandum, Rasulullah tidak makan kurma. Dan ketika Rasulullah makan kurma, tidak makan roti gandum. Ini yang belum kita lakukan, Pak. Kadang dicampur aduk dari siji. Soto, rawon, pecel. Terakhir semanggi. Diulek dari siji nang weteng. Apa nih gak penyakit tok, Pak. Ini menghantam diri saya sendiri loh, Pak. Saya ceramah ini menghantam diri saya sendiri. Dan juga saudara-saudara saya. Ketika Rasulullah makan kurma, Rasulullah tidak pernah makan roti. Dan ketika Rasulullah makan roti, tidak pernah Rasulullah makan kurma. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimakan itu roti gandum yang syarat dengan serat. Dan kurma yang dimakan Rasulullah itu kurma ajwa. Kenapa disebut kurma Rasul? Karena itu favoritnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya kurma ajwa dengan kurma lain, Pak? Ajwa itu rasanya ampang, sepondak manis. Kandungan gulanya sangat rendah. Seratnya tinggi. Survei membuktikan, sudah dibuktikan, Pak. Beda dengan kurma-kurma yang kayak sukari. Kalau sukari itu subhanallah, Pak. Itu kurma laki-laki itu, Pak. Kalau makan 3 butir sukari, subhanallah. Umur 65 jadi 25. Tapi itu gulanya tinggi. Ajwa, yang hitam itu, Pak. Yang kecil, mahal, Pak, itu, Pak. Nggak manis rasanya. Ajwa itu nggak manis. Ampang. Dan itu konsumsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak dicampur. Padahal sama-sama mengandung serat tinggi. Itu pun tidak dicampur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut beliau, perut ini tidak bisa menerima campuran-campuran makanan. Padahal kalau kita diundang resepsi, ada 8 menu roto kabeh soal. Itu saya, Pak. Dulu. Sekarang sudah bertaubat. Dapat hidayah gara-gara Tibun Nabawi. Masya Allah, mari mangan iki ganti merono, tahu campur entek ganti merono, kikil ganti merono. Kok durung nyoba rono? Rono enak apa? Kambing guling. Ngono ya dipelayoni rono ya. Mari ngono mulai mokek-mokek, saya muntah-muntah gak karu-karuan. Nah kalau salah itu, kalau sudah sakit sampai di rumah, perutnya sakit sampai ke rumah sakit, ditanya sama istrinya, kenapa Pak? Takdire mah, takdire iki mah wis aku lara ke takdire mah. Allah sering kita kambing hitamkan urusan takdir. Alasan takdir kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pola hidup seperti itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga menyatakan dalam Tibun Nabawi, makanlah agar kalian kuat berdiri. Karena sepertiga perut kita ini tempatnya makanan, sepertiga tempatnya air, dan sepertiga tempatnya pernapasan. Tempat air sama tempat pernapasan ini pada jamaah itu sering digeser sama makanan. Dominan itu. Allahu Akbar. Para jamaah, hari ini kita sudah tidak pernah membahas takdir lagi. Biarlah takdir itu kita yakini dalam hati. Tidak perlu kita ucapkan. Yang kita ucapkan bagaimana pelajaran sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan banyak sekali Pak hadis-hadis itu, nanti dibaca sendiri. Tolong ini dibeli bukunya Pak, betul ini penting sekali, penting sekali. Sudah, itu pola makan. Sekarang yang ketiga adalah pola olahraga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan ini Pak, saya sampaikan ini perlu sekali. Rasulullah itu pejalan kaki ulung. Dan setiap hari Rasulullah berkeliling berkunjung kepada para sahabat, baik di Mekah maupun Madinah, tidak kurang dari 7 kilo beliau berjalan kaki. Setiap hari. Dengan medan Mekah yang begitu, turun, naik. Satu. Ini bukti. Yang kedua, lihat. Ketika Rasulullah SAW ke Taif, baca Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Rasulullah ke Taif ditemani sahabat Abdullah bin Abbas. 89 kilo pulang pergi jalan kaki. Subhanallah. Yang ketiga, ingat ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu dengan jalan kaki dan naik onta. Lupa kan naik onta? Jangan salah Pak. Siapa di antara kita yang pernah naik onta? Belum pernah? Coba. Naik onta itu bukan sembarangan naik onta Pak. Tapi naik onta itu ternyata membakar kalori. Onta itu pergerakannya blek, blek. Sehingga orang yang di atas punggung onta, dia akan bergerak sesuai gerakan onta. Saya pernah Pak. Kati ambruk saya itu. Karena goyangannya begini. Naik onta, keringat itu keluar semua. Seperti orang senam. Buktikan besok sama-sama ke kebun binatang. Cekel security sampean. Loh ndak, onta sama kuda itu tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Kuda itu masya Allah. Makanya ada olahraga berkuda. Anak saya tanya, Abi, ini olahraga berkuda masa? Yang kudanya yang lari kok orangnya olahraga? Ndak nak, coba kamu naik kuda. Dan subhanallah, penunggang kuda bergerak dan gerakannya itu membakar kalori. Beda dengan sepeda motor. Mana kalori ini bakar Pak? Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Mekah. Lihat Rasulullah di Madinah. Setiap hari berkunjung ke Baqi Al-Gharqad. Yang jaraknya 2 kilo dari rumah beliau di Madinah. PP 4 kilo setiap hari. Khusus hari Senin sama hari Sabtu. Beliau berkunjung ke Masjid Quba. Yang jaraknya 7 kilo dari rumah beliau. PP 14 kilo. Semuanya ditempuh dengan jalan kaki. Dan ingat dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke Uhud. Jaraknya sekitar 12 kilo dari rumah beliau. PP 24 kilo beliau jalan kaki. Dan sekarang ditemukan olahraga yang paling efektif kata dokter adalah jalan kaki. Telat. Kenapa kita mengatakan saya jalan kaki? Karena mengikuti dokter spesialis saya. Saya jalan kaki karena saya menghidupkan sunnah Rasulullah. Pernah kita bayangkan Pak, begitu baiknya Rasulullah kepada kita. Sudah, nanti saya nangis kalau diteruskan masalah ini. Itu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis, ajarkan kepada anakmu lari, berenang, berkuda, dan memanah. Pernah belajar filosofi hadis ini? Mungkin kalau berlari oke Pak, berkuda oke, memanah oke. Renang itu. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam renang? Oh, tidak ada kolam renang di Saudi Pak. Nggak ada di Mekah itu kolam renang itu Pak. Tapi Rasulullah dalam hadis yang sahih menjelaskan as-sibaha war-rimayah. Seakan-akan Rasulullah bakal tahu bahwa olahraga yang terbaik adalah renang. Maka kalau bisa umat Islam semua bisa renang Pak. Yang kak jaluk terus banjir mboten Pak. Wong buktinya Surabaya juga sudah mulai banjir, Jakarta juga sudah mulai banjir. Nek gak bisa renang lak kelagepen sampean. Dan subhanallah renang ini luar biasa, kesehatannya luar biasa. Terus memanah, olahraga memanah. Panjenengan pernah nyoba. Jadi sesekali kalau ada hadis itu ada coba Pak. Memanah itu bagaimana? Ketika kita menarik busur Pak. Subhanallah, seluruh otot gerak semua. Jadi otot itu kencang. Makanya kalau ada orang tidak biasa memanah, dia tarik busur itu Pak. Sakit semua. Saya ingat ketika diajak teman saya ke tempat fitness. Itu ada alat untuk mengangkat beban dari atas, diturunkan ke bawah. Ketika saya narik ke sini, saya lepaskan itu pelan-pelan,
benar-benar rasanya otot itu ketika menarik busur panah seperti ini. Artinya peregangan atau penguatan otot itu adalah olahraganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, perang yang sangat besar yang terjadi pertama kali setelah hijrah itu di bulan suci Ramadan, Pak. Semua sahabat puasa, tapi masih kuat dalam apa? Dalam perang. Itu olahraganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anti jalan kaki, anti olahraga, anti senam, mohon maaf Pak, ya saya tidak pernah bilang kalau dia bukan umatnya Nabi. Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu jalan kemana-mana jalan kaki, Pak. Dan luar biasa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping gerakan-gerakan senam dalam sholat, ya, Rasulullah juga mencontohkan bagaimana sholat. Jadi ada olahraga dalam ibadah. Sholat itu sendiri, Pak, kalau kita lihat waktunya semua pas, pergerakan. Mulai tahajud, bangun, kita bangun diawali dengan tahajud, kemudian langsung sambung sholat fajar. Saya tidak membahas bagaimana rahasia gerakan-gerakan sholat dalam kesehatan. Tapi bagaimana kalau seorang Islam itu baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya dihidupkan. Mulai tahajud, sholat fajar, sholat subuh, tambah suruk, kemudian sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, tambah witir. Subhanallah, gerakan itu loh Pak. Makanya orang sholat mesti sehat. Ditambahkan jalan kaki, tadi pasti sehat. Belum lagi puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumu tasihhu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Awal-awal diperselisihkan bahwa hadis ini lemah. Ternyata tidak. Ditakhrij, hadis ini sahih. Silakan yang mengatakan lemah boleh. Tapi ternyata ada ahli hadis mentakhrij hadis ini sahih. Puasalah, kamu sehat. Dan yang terakhir adalah pola fikir Rasulullah. Pola fikir terkait mindset hidup, Pak. Apa? Dua Rasulullah itu. Tidak gampang marah dan tidak iri kepada orang. Dan survei membuktikan penyakit itu semua berasal dari hati. Dan dua ini yang paling dominan bikin orang sakit, Pak. Siji ngamuan, murang-muringan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat sinetron, kalau ada orang ngamuk, apa yang terjadi, Pak? Mari ngamuk, dicekli dodoi moro ambruk ngono. Hati-hati. Ngamuan itu cepet loro sampai. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, difitnah orang kafir ya santai, dihina orang kafir ya santai, gak ngamuan, gak rumongsoan begitu Pak, biasa Rasulullah. Yang kedua tidak iri kepada orang. Banyak orang itu sakit gara-gara mikirno tonggone, tonggo bangun omah, dok dodone. Marung mobil baru datang, sesek. Mobil yang kedua datang, jantung kumat. Tonggo daftar haji suami istri, stroke. Mari ngono oleh undian toko bank, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mati perkara mikirna tonggo. Hasudnya itu, Pak. Dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ala fil jasadi mudghah. Ingat di dalam jasadmu itu ada gumpalan darah. In saluhat sairu jasadi. Apabila gumpalan itu baik, maka semua jasad akan baik. Baik dalam konteks ini adalah sehat. Wa in fasadat sairu jasadi. Kalau dia rusak, maka rusak semua jasadnya. Ala wahiya al-qalb. Ingatlah, gumpalan itu adalah hati. Makanya orang tua kita bilang, hati. Para jamaah, ini semua terangkum dalam Tibbun Nabawi karangan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi air putih yang banyak sekali. Tidak lain adalah ma'u zamzam. Ma'u zamzam. Itu luar biasa kandungan mineralnya. Jadi kalau ada sekarang, saran dokter saya Mbak, Bu, yaitu minum air putih paling sedikit 8 gelas. Telat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu menganjurkan kita untuk selalu mengkonsumsi air putih.
Kalau tidak penting, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air Zam-Zam, Pak. Kalau tidak penting air itu, tidak mungkin ada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ya'qilun. Dan kami jadikan air untuk kehidupan dalam segala aspek. Apakah mereka tidak pernah berpikir? Dokter, tidak salah, Pak. Tapi kita kehilangan pahala menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah ke Mekah selama 2 bulan, Pak. Ini kesaksian para sahabat. Ada beberapa sahabat, tapi yang menyaksikan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu pernah di Mekah selama 2 bulan berturut-turut tanpa mengkonsumsi apapun, hanya air Zam-Zam. Dan beliau mengatakan tidak merasa lemas. Beliau masih hidup, Pak. Hanya air Zam-Zam saja. Orang kalau nggak ada makanan masih bisa hidup, Pak. Tapi nggak ada air, nggak bisa hidup. Saya punya sahabat seorang ulama besar, Pak, yang baru-baru ini meninggal dunia. Subhanallah, penyakitnya aneh. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak pernah minum air putih. Hanya minum kopi saja. Karena dia ceramah, mengajar, mengaji, pagi, siang, tidak pernah minum air putih, yang ada kopi. Saya tanya kepada istrinya, Bu Nyai, kenapa kok Pak Yai ini senang kopi, kok tidak mengkonsumsi air putih? Dulu Pak Kiai pernah saya tanya, dia jawab, Bu Nyai, kopi ini kan asalnya air putih juga. Air putih yang dikasih kopi. Allahu Akbar. Sirup juga air putih, Pak. Tapi yang dimaksud air putih ini adalah air asli. Air asli. Ma'u Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung bagaimana niat yang minum. Apabila dia niatkan untuk kesembuhan penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Apabila dia niatkan untuk kecerdasan otak, Allah berikan otaknya cerdas karena minum air Zam-Zam. Maka apabila dia ingin supaya rezekinya dilapangkan gara-gara minum Zam-Zam. Nah ini saya sampaikan, Pak. Apa hubungannya minum air putih sama lapang rezeki itu ada. Nanti ada temanya sendiri. Makanya doa Rasulullah dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ya Allah, saya mohon dengan air Zam-Zam itu ilman nafi'a, berikan saya ilmu manfaat, otak cerdas. Ini masih ada hubungannya, Pak, minum otak, ya kan? Misalkan orang itu kalau minum terus dikocak-kocak begini, Pak, iso melbenang otak. Masih ada hubungannya. Yang kedua adalah warizqon wasi'ah. Dengan air Zam-Zam ini ya Allah, limpahkan aku rizki yang lapang dan luas. Ini kelihatannya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya minum air Zam-Zam dengan rizki yang luas? Nah, kita perlu pembahasan lebih lanjut. Ini panjang ini. Ngaji 3 jam nggak cukup. Wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Dan dengan Zam-Zam ini ya Allah, jadikan obat min kulli da'in wa saqam, dari segala macam penyakit dan gangguan. Kalau ini ada hubungannya, Pak. Karena setiap obat mesti dimakan, obat mesti diminum. Air Zam-Zam diminum, air Zam-Zam dimakan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan dalam kitab tersebut, Rasulullah ketika malam tidak pernah makan sebelum beliau tidur. Kalau beliau terpaksa makan, beliau hanya mengkonsumsi sayuran. Ada sayuran itu, Pak, itu yang ada di Saudi. Kalau sekarang di sini itu ya sayuran yang mengandung banyak serat, mungkin buah seperti buah apel. Itu sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal konsumsi obat, tidak ada satupun kimia yang diminum oleh Rasulullah. Semuanya bentuk herbal. Dan semuanya hadis sahih. Satu tentang asal, madu. Allahu Akbar. Sampai ada ayat tentang madu, Pak. Madu itu luar biasa. Yang mungkin yang tidak disukai ibu-ibu ya di madu itu. Tapi kalau minuman madu, itu minuman kesehatan. Dan subhanallah para jamaah, yang diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu madu dengan tawon padang pasir. Beda. Tapi walaupun madu dengan tawon hutan itu bagus, Pak. Tapi yang lebih bagus lagi itu adalah lebah padang pasir. Ini banyak dijumpai di Hadramaut. Di Hadramaut di Yaman. Saya subhanallah itu dihadiahi oleh teman saya. Subhanallah, luar biasa, Pak. 1 sendok saja saya minum,
bangun tidur. Rasanya nggak ada capek, Pak. Luar biasa. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli dan seterusnya. Yang dikatakan oleh Allah, fihi shifaa'un linnas, di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Dan dikonsumsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap hari Rasulullah mengkonsumsi madu. Yang kedua adalah habbatus sauda, jintan hitam. Ini sudah tidak diragukan lagi, Pak. Masalah nanti cara pemakaiannya boleh langsung, boleh ditumbuk, dimasukkan kapsul atau dicairkan, tidak ada masalah. Kemudian dicampur minyak zaitun juga tidak ada masalah. Ini suplemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin Bapak tahu tentang bawang putih. Itu juga ada dalam Tibbun Nabawi. Subhanallah. Dari mana kamu kok bisa bawang putih menurunkan darah tinggi? Itu dari Bapak dokter. Tidak, Pak. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bawang merah loh ya. Bawang merah malah kita dilarang untuk konsumsi berlebihan. Karena menimbulkan bau mulut yang tidak sedap dan bikin, maaf, otak dedel, Pak. Orang menghafal Al-Quran dilarang mengkonsumsi bawang merah. Ya, kalau terpaksa mengkonsumsi ya dikit-dikit saja, Pak. Yang bagus itu bawang putih. Bawang putih itu yang bagus. Jadi mulai dari cara tidur, kemudian cara makan, cara berpikir, cara olahraga, suplemen yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua termaktub dalam Tibbun Nabawi. Subhanallah para jamaah sekalian, Rasul uswah hasanah tidak hanya di dalam masalah bagaimana kita hidup selamat bahagia akhirat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga uswah hasanah termasuk dalam kehidupan dunia. Salah satunya adalah sehat. Para jamaah sekalian, ini semua ditiru oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara-cara makannya sahabat itu mengikuti cara Rasulullah. Cara tidurnya para sahabat juga mengikuti cara tidurnya Rasulullah. Cara olahraganya sahabat juga mengikuti cara olahraganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Rasulullah mengikuti Rasul, bagaimana dengan kita, Pak? Kita ini masih ditunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Pak. Salatnya ikut Rasulullah, rumah tangganya ikut Rasulullah, dan cara sehatnya juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya membahas tentang satu figur, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dengan beraninya beliau mengangkat sebuah buku yang mungkin jarang para jamaah sekalian, tentang sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap mudah-mudahan keterangan ini menjadi inspirasi kita para jamaah. Inspirasi untuk apa? Untuk bangkit menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, di dalam setiap perilaku kita tidak mengikuti guru saya, tidak hanya mengikuti dokter saya, tetapi saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, menjelang akhir saya akan sampaikan kepada para jamaah tentang kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Saya sebutkan yang terkenal-terkenal saja, Pak ya. Pertama adalah Ijtima' Al-Juyusi Al-Islamiyah. Kemudian Ahkam Ahli Az-Zimmah. Jadi beliau juga menulis masalah politik. Beliau juga menulis masalah kaidah-kaidah Islamiyah. Kemudian Al-Fawaid. Itu terkenal juga Al-Fawaid. Beliau juga mengarang kitab tentang Al-Quran, Pak. Yaitu At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Kalau biasanya yang saya kaji dalam Fadhilah Al-Quran setiap Kamis keempat dan kelima subuh itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu karangan Imam An-Nawawi. Tapi ternyata Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini juga punya karangan tentang Al-Quran. Saya juga belum pernah membaca kitab ini, Pak. Belum pernah membaca. Yaitu At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Keterangan tentang pembagian-pembagian Al-Quran. Kemudian ada juga kitab Al-Jawab Al-Kafi Liman As'al wa Da'wah Asy-Syafi
yang menjelaskan tentang obat-obatan juga ini. Kemudian Raudhatul Muhibbin. Di situ juga ada kitab Ar-Ruh tadi. Kitab Ar-Ruh tentang ruh, luar biasa, Pak. Jadi mulai ruh itu keluar dari jasad, kemana ruh itu? Kalau orang di alam kubur itu kemana? Nanti akhirat itu ruhnya seperti apa? Di surga itu jasad apa ruh? Semua dijelaskan secara detail oleh beliau, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada Zadul Ma'ad. Dan bagian Zadul Ma'ad itu ada kitab yang disebut dengan At-Tibbun Nabawi. Kelihatannya Ar-Ruh sama At-Tibbun Nabawi ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang siap dibaca, Pak. Kemudian ada At-Turuq Al-Hukmiyah tentang hukum-hukum Islam. Dan masih banyak lagi, saya hitung tidak kurang dari 35 karya beliau yang fenomenal dan monumental. Insya Allah ini semua menjadi inspirasi kita para jamaah. Saya hanya berpikir satu, Pak. Setiap hari kita bisa loh menghatamkan 2 surat kabar, itu bisa. Kenapa kita tidak mulai harus membiasakan diri membaca kitab-kitab yang sesungguhnya ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Para jamaah, saya hanya mengganti beliau, mudah-mudahan sekedar mengisi ini ada guna manfaat. Saya berharap ini menjadi motivasi dan inspirasi kita untuk bangkit senang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan belajar sejarah fuqaha sepanjang masa, dan sekarang kita belajar tentang Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hanya 60 tahun beliau hidup, tapi karya dan kualitas umurnya sangat luar biasa. Para jamaah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi keterangan yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.